Oke, siap. Oke. Ya, baiklah teman-teman. Selamat sore menjelang malam untuk Indonesia Barat. Selamat malam untuk Indonesia Tengah dan selamat malam, ya lebih malam untuk Indonesia Timur. Nah, saat ini kita kembali lagi di diskusi. Sabar, kamera di mana? Kamera. Jadi kok? Sabar. Bah, tidak muncul. Oke guys. Sekarang kita kembali lagi di Gibah Angkatan episode kedua. Dan di Gibah Angkatan kali ini kita akan membahas tentang perbudakan menurut Kode Hammurabi dan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dan yang akan membawakan materi untuk diskusi kita ialah saudara Yemiko Happy Nandatama. Sekedar info teman-teman, Yogyakarta itu di Pulau Jawa ya. Sekedar info. Supaya nanti teman-teman tidak bingung dan tidak cari tahu lagi. Dan tidak lama-lama lagi, saya kasih kesempatan 30 sampai 50 menit lah. 30 sampai 40 lah. Baik buat Mas Epi. Ya. Kita mau gibah Yoel. Apa tuh yang 40 50 tuh? Oh, cepat itu. Oh, waktu. Jadi 30 sampai 40 menit untuk Happy sampaikan materi yang sudah dibagikan di grup ya. Begitu ya, Yoel? Bisa? Oh, iya. Dan cepet-cepet ya, Ya, slide-nya. silakan Epi. Siap. Oke. Terima kasih Prince atas kesempatannya. Sebentar saya tak benerin slide dulu. Oke. Kelihatan tuh teman-teman semuanya toh? Kelihatan Happy. Oke. Kelihatan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya bahwa karena teman-teman pada akhirnya saya mengebut TS saya begitu. Tetapi yang kembali saya tekankan bahwa yang saya kirim kepada teman-teman tuh sifatnya masih draft ya, itu masih belum revisi yang final. Jadi saya terima nanti apabila teman-teman memberikan masukan atau teman-teman memberikan saran terkait tulisan saya begitu ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini saya akan membawa topik tentang paradigma perbudakan menurut Kode Hammurabi dan abdi dalam Keraton Yogyakarta begitu. Nah, teman-teman, secara garis besar saya memakai empat bagian ya. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu deskripsi mengenai Kode Hammurabi, lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan deskripsi abdi dalam khususnya Keraton Yogyakarta, dan yang keempat adalah analisa perbandingan konsepsi perbudakan menurut kedua aspek saya, unsur saya. Yang pertama teman-teman terkait dengan latar belakang, saya mulai dengan pencarian tujuan hidup manusia. Nah, manusia itu selalu memiliki tujuan hidup ya, dan dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia itu selalu melibatkan moralitas, selalu menciptakan moralitas untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, moralitas sendiri teman-teman secara umum diketahui bahwa itu adalah pengetahuan tentang baik atau buruk, ya itu adalah moralitas. Tetapi ya dalam pandangan mengenai pandangan moralitas tentang genealogi moralitas ya teman-teman ya, ada dua paham yang berbeda. Paham yang pertama itu adalah David Hume. Dia mengatakan bahwa tindakan atau moralitas, tindakan yang bentuk moralitas itu ditentukan oleh aspek oleh passion seseorang. Dan tidak ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai selain seseorang itu bertindak mengikuti dorongan perasaannya dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Ya, jadi menurut David Hume, moralitas itu yang pertama itu karena passion seseorang.
Tetapi menurut Immanuel Kant ya teman-teman ya, moralitas itu berasal dari Tuhan ya, terkait dengan eh, apa namanya, bagaimana Tuhan itu memberikan nilai-nilai kebaikan di kehidupan manusia, dan nilai-nilai dari Tuhan itu diterjemahkan menjadi moralitas begitu ya. Jadi seperti yang sudah saya tekankan di PowerPoint ya teman-teman ya, this is a God who has created the world, has incorporated morality into the world, and has a moral plan for the world. Jadi moralitas mau nggak mau itu adalah hasil daripada Tuhan sendiri. Jadi ini ada dua perbedaan perbedaan yang sangat kontradiktif ya teman-teman terkait dengan moralitas. Nah, moralitas yang dibentuk oleh manusia ini teman-teman pada akhirnya menciptakan tatanan-tatanan. Kameranya ya, menciptakan tatanan-tatanan. Tatanan-tatanan ini teman-teman ya, kita tahu ada tatanan politik, ada tatanan sosial, tatanan budaya, dan lain-lain. Dan salah satu yang tatanan yang diciptakan manusia adalah sistem ekonomi ya, tatanan ekonomi. Sistem ekonomi ini dibuat ya, ini untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, tetapi dengan modal yang serendah-rendahnya. Nah, dari sinilah perbudakan bermula, teman-teman. Nah, perbudakan sendiri, teman-teman, itu kalau menurut definisi Ensiklopedia Britannica, itu kondisi di mana seorang manusia itu dimiliki oleh orang yang lain, ya. Jadi dia bebas melakukan apapun terhadap manusia itu, dan bisa jadi manusia itu dianggap properti, ya, peralatan yang dia miliki dan dilakukan secara bebas gitu. Nah, perbudakan sendiri teman-teman saya coba petakan ya, perbudakan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama perbudakan kuno, itu dimulai sejak revolusi agrikultur 10.000 tahun yang lalu ya teman-teman. Ini sebagaimana saya ambil dari teorinya Yuval Harari ya teman-teman ya. Itu dimulai sejak revolusi agrikultur di mana manusia membutuhkan pengolah tanah, dan disitulah sebenarnya perbudakan bermula begitu. Dan lalu yang kedua adalah perbudakan transatlantik, itu dimulai ketika revolusi industri ya teman-teman. Jadi perdagangan Eropa ya, kulit-kulit hitam diperbudakan, dikirim ke Amerika Selatan dan Amerika Utara untuk mengolah tanah yang ada di Amerika. Nah, itu juga berlaku ya teman-teman ya. Itulah kenapa ketika perbudakan banyak sekali orang-orang dikirim ke sana kemari ya. Nah, lalu yang terakhir adalah perbudakan modern. Ini kalau saya klasifikasikan itu setelah Perang Dingin ya teman-teman ya, karena setelah Perang Dingin manusia mulai beralih kepada ekonomi ekonomi kapitalis, sehingga inilah sebenarnya perbudakan modern ini biasa kita kenal juga sebagai human trafficking ya teman-teman ya. Jadi human trafficking itu paling tidak sebenarnya kalau misalkan mau dipetakan mulai masif terjadi itu sekitar tahun 1970-an, 1980-an. Nah, teman-teman, terkait dengan keadaan seperti itu, mengapa saya mengambil tema perbudakan, sebenarnya apa urgensinya juga? Pertama, yang saya mau bongkar di sini adalah mentalitas, teman-teman. Jadi sebenarnya perbudakan, konsepsi perbudakan juga Hammurabi, dan saya sebagai orang Jawa ya teman-teman ya, itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jawa Kristen ya tentunya, dipengaruhi oleh pemikiran Alkitab dan budaya Jawa. Nah, kenapa saya masukkan kode Hammurabi? Karena kode Hammurabi itu adalah salah satu kode hukum yang terkenal, dan kode hukum itu banyak sekali ditiru, diadopsi nilai-nilainya oleh Alkitab. Nah, mau tidak mau, saya juga harus bersentuhan dengan kode Hammurabi secara tidak langsung melalui Alkitab. Lalu yang kedua, mengapa saya mengambil abdi dalam? Ya karena saya sebagai konsepsi orang Jawa, saya mencoba melihat bagaimana mentalitas yang dibangun oleh keraton khususnya untuk membentuk suatu kebudayaan yang menanamkan nilai-nilainya begitu teman-teman. Jadi tujuannya sebenarnya saya mau melihat sebenarnya perbudakan itu apa, dan saya ingin melihat apa sih perbedaan konsepsi perbudakan menurut Hammurabi dengan abdi dalam, dan juga persamaannya, sama-sama sepakat di mana dan berbeda di mana. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu saya masuk ke bagian yang kedua, itu adalah tentang kode Hammurabi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gambar prasasti Hammurabi ya teman-teman ya. Ini adalah gambar prasastinya. Sekarang disimpan di Museum Louvre di Paris ya teman-teman. Ini prasasti ini adalah prasasti yang dibuat oleh Raja Hammurabi. Keterangannya bisa teman-teman baca di tulisan saya ya. Nanti
nanti saya akan gambarkan secara umum aja, jelaskan secara umum. Dibuat oleh Raja Hammurabi. Nah, Hammurabi itu siapa, teman-teman? Hammurabi itu adalah Raja Babilonia pada tahun 1792 sebelum zaman bersama. Ini adalah Raja ke-6, dan lama dia memerintah itu adalah 43 tahun di Babilonia. Nah, teman-teman, Hammurabi itu adalah salah satu keturunan suku bangsa Amorid. Nah, istilah bangsa Amorid ini juga, bangsa Amorid inilah ya teman-teman yang konon katanya adalah orang yang membangun peradaban Mesopotamia kuno pada waktu itu. Ya. Mesopotamia, Mesos sama Potamos ya teman-teman, di antara dua sungai, sungai apa, Efrat dan Tigris ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanyai Mesopotamia itu di mana ya, di antara sungai Efrat dan Tigris. Nah teman-teman, Hammurabi ini merupakan salah satu raja paling besar ya di Babilonia kuno, Mesopotamia kuno. Kenapa? Karena dia memang memiliki apa ya, legitimasi yang cukup kuat, memiliki pengaruh yang cukup hebat ketika dia menjadi seorang raja. Nah, ini kalau misalkan saya gambarkan ya teman-teman ya, di sini adalah Mesopotamia. Kode Hammurabi pertama kali ditemukan di kota Susa, ya sekarang sebenarnya Iran ya, daerah Iran gitu, dan sekarang kode Hammurabi disimpan di Museum Louvre di Paris ya teman-teman ya. Nah, Hammurabi teman-teman itu dikenal sebagai sang gembala yang baik. Jadi kalau misalkan teman-teman baca Mazmur 23 itu ya teman-teman ya, itu sangat dekat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Hammurabi. Karena teman-teman kalau misalkan sempat membaca di saya punya TA ada satu footnote ya teman-teman ya. Sebentar saya buka TA saya dulu sebentar. Ya, nah, di sini teman-teman ada satu footnote yang mengatakan bahwa Hammurabi itu adalah gembala yang diutus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, gembala itu teman-teman, sebenarnya formatnya itu sebenarnya hampir sama seperti yang kita kenal ya teman-teman ya, di Mazmur 23. Nah, di sini dia bicara seperti ini. Orang-orang yang tersebar di tanah Sumer dan tanah Akkad, aku mengumpulkan mereka dalam jumlah besar dan menyediakan padang, rumput, dan tempat-tempat berair untuk mereka. Aku menggembalakan mereka dalam jumlah yang banyak dan penuh kelimpahan. Dan saya membuat mereka hidup di tempat yang damai. Ya, ini terjemah apa namanya? Saya ambil dari Old Babylonian Period, karya Frank D. Frame, dalam bukunya dalam buku Mark van de Meerop. Sebentar. Oke. Kok malah hilang? Ya, ini dalam bukunya Frank de Meerop ya teman-teman ya. Mengatakan seperti itu, dan itu sebenarnya sangat mirip. Dan konsepsi apa namanya gembala itu pada akhirnya diterjemahkan lagi oleh Hammurabi ya teman-teman ya, dalam 3 bagian. Yang pertama, tugas gembala itu adalah untuk mensejahterakan gembalanya ya. Jadi Hammurabi itu menyediakan makanan, menyediakan tempat-tempat yang aman ya untuk masyarakatnya. Lalu legitimasi yang kedua, Hammurabi itu dipilih oleh Enlil. Enlil itu adalah salah satu gembala, salah satu dewa yang cukup terkenal ya teman-teman ya, di zaman Hammurabi ya, di zaman Mesopotamia kuno, salah satu dewa terkemuka juga. Dan yang ketiga itu adalah Hammurabi dikenal sebagai sang pengampun. Itulah kenapa teman-teman Hammurabi pada waktu itu mencetuskan Edict of Grace atau Misarum, atau kalau kita kenal zaman sekarang adalah amnesti. Jadi amnesti pertama kali itu ditemukan atau dikenalkan oleh Hammurabi, tetapi bukan Hammurabi yang mulai mempopulerkan itu, tetapi suksesornya. Ya, jadi pertama kali dilakukan oleh Hammurabi, tetapi diperkenalkan oleh suksesornya. Nah, teman-teman, kode Hammurabi itu sendiri apa? Ya, yang pertama
itu adalah salah satu kode yang berisi 282 aturan. Ya, ada kalau digolongkan itu ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah kesaksian palsu, bagaimana seseorang diatur terkait dengan tadi sudah saya ACC kok beberapa, makanya tadi sempat terhambat. Lalu yang selanjutnya adalah tenaga kerja, lalu hukum keluarga, lalu penyerangan dan ancaman. Jadi kalau misalkan digolongkan itu semua seperti teman-teman. Dan kalau kita lihat bahwa tenaga kerja ya teman-teman ya, itu masuk juga dalam perbudakan ya. Ini menjadi salah satu tema besar juga dalam kode ini. Lalu selanjutnya teman-teman, sebentar ya Gap. Oke. Nah, lalu prolog dan epilog ya teman-teman ya. Itu ada bagian selanjutnya prolog dan epilog. Prolog dan epilog kode Hammurabi itu berisi legitimasi dan kebesaran Hammurabi. Teman-teman bisa membaca ya di tulisan saya terkait apa saja isinya ya. Bagaimana dewa-dewi itu memberikan tugas kepada Hammurabi untuk tadi menjadi seorang gembala. Dan epilognya juga ditutup bagaimana apa usaha-usaha Hammurabi yang sudah dilakukan untuk membangun Babilonia kala itu, teman-teman. Nah, Kodeks Hammurabi ini adalah salah satu hukum yang mempunyai asas lex talionis atau hukum distributif ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kesalahan membunuh, ya teman-teman harus dibunuh. Mata ganti mata, yaitu kan gigi ganti gigi, tulang ganti tulang. Itu salah satu hukum yang punya asas lex talionis ya teman-teman ya, atau hukum distributif. Nah, bagaimana cara kerja hukum itu teman-teman? Cara kerja hukum itu biasanya dibuktikan oleh seorang hakim ya, atau kalau enggak bisa langsung depan raja sendiri. Ya, jadi raja sendiri yang memutuskan itu. Jadi itulah kenapa kalau misalkan tadi aku bilang Edict of Grace tadi misarum, kalau misalkan ini dianggap baik ya wes nggak usah dihukum gitu kan. Nah, contoh-contoh hukumannya apa teman-teman ya? Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan seperti yang aku bilang, kalau misalkan manusia mematahkan tulang sesamanya, ya maka tulangnya juga harus dipatahkan. Atau kalau misalkan seperti kejahatan berat seperti yang sudah dituliskan ya teman-teman ya, jika seorang anak dan ibu ketahuan melakukan incest, mereka dibakar sampai mati. Atau sepasang kekasih bersengkongkol untuk membunuh pasangan mereka gitu, maksudnya mereka selingkuhan gitu ya, keduanya ditusuk gitu. Nah, untuk kasus-kasus khusus seperti sihir, tenung begitu ya teman-teman ya, itu biasanya hukumnya itu berdasarkan bukti gitu, jadi melalui percobaan dulu. Nah, jadi kalau misalkan contoh ya seperti yang tulis di cabnya TA begitu, hukum ini mencatat bahwa jika ada seorang yang menuduh orang lain melakukan praktek sihir, ia harus pergi ke sungai dan melompat ke sungai itu. Jika dia selamat, maka yang dituduh harus mati dan menyerahkan rumahnya. Tetapi jika dia tidak menyelamatkan, maka rumah penuduh itu harus diserahkan kepada penuduh. Jadi hanya untuk saksi dusta seperti apa? Untuk kesaksian itu pun hukumannya juga harus jelas teman-teman. Begitu. Nah, abdi dalam teman-teman. Ya, abdi dalam tentu teman-teman ketika ke Keraton Jogja tentu sering menjumpai mereka ya, mereka yang duduk memakai pakaian Jawa, pakaian lurik, pakai blangkon, duduk ya dengan senyum-senyum begitu ya, atau yang biasanya warawiri. Nah, itu kita kenal sebagai abdi dalam teman-teman. Untuk memberitahukan bahwa sebenarnya abdi dalam itu nggak hanya di Yogyakarta, tetapi ada abdi dalam di Surakarta, ada abdi dalam di Keraton Cirebon. Jadi selama sistemnya masih keraton, mereka memiliki abdi dalam di sana. Nah, teman-teman, saya pada penelitian saya fokus kepada abdi dalam Yogyakarta karena apa? Pengaruh Yogyakarta dalam kebudayaan Jawa sendiri cukup besar ya teman-teman ya. Sehingga saya mencoba melihat bagaimana sih pengaruh. Selain itu yang kedua teman-teman, Keraton Yogyakarta sekarang itu masih memiliki struktur yang kuat yang masih eksis dibandingkan dengan Keraton Surakarta ya teman-teman ya. Nah, saya memulai teman-teman dari sini saya mulai pembacaan saya terkait dengan paradigma perbudakan di abdi dalam itu terkait dengan perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti itu apa teman-teman? Perjanjian Giyanti itu adalah perjanjian yang dibuat sebagai bentuk rekonsiliasi Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Pakubuwono yang ketiga. Ya, ini masih
Jadi gini teman-teman, kerajaan Mataram dulu di Jawa itu ada satu ya, Keraton Surakarta itu ya teman-teman, Kasunanan ya. Kalau Yogyakarta itu adalah Kasultanan, kalau di Surakarta itu Kasunanan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan saya ada salah omong atau misalkan teman-teman mau bertanya, itu pemberitahuan yang pertama-tama. Nah, Perjanjian Giyanti itu bentuk rekonsiliasi antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Pakubuwono yang ketiga. Nah, ini adalah konflik yang terjadi dalam tubuh Kasunanan Surakarta yang dimulai sejak tahun 1727, teman-teman. Nah, jatuhnya tahta pada Sunan Pakubuwono yang kedua itu dibarengi dengan kondisi politik Mataram yang kacau, sehingga Sunan Pakubuwono kedua itu meminta bantuan kepada Belanda waktu itu. Nah, tetapi meminta bantuan ini ternyata merupakan salah satu konflik, teman-teman. Nah, konflik inilah yang pada akhirnya izinin tuh, Kenapa? masuk. Ada yang mau masuk. Kenapa, bro. Yoel? Nggak Video dengar aku. call ini ada yang mau masuk. Izinin iya. tuh. Nggak ada. Benci. Nggak ada. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, kekuasaan ini teman-teman, nah pada akhirnya kan company ya Belanda pada waktu itu membantu pemberontakan dan pemberontakan pada akhirnya dimenangkan oleh pihak lawan dari Sunan Pakubuwono itu ya. Dan Sunan Pakubuwono pada akhirnya dibantu oleh sorry sebentar. Masih dengar suara saya? Halo? Oke, aman. Oke. Sedikit freeze soalnya. Nah, keputusan Sunan Pakubuwono ini teman-teman menimbulkan kontroversi dan pemberontakan. Salah satunya adalah Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said inilah pada akhirnya yang menjadi pemicu mengapa Sunan Pakubuwono melakukan sayembara untuk pemberian tanah di daerah Sukawati. Nah, Pangeran Mangkubumi ini akhirnya setuju teman-teman untuk melawan dan akhirnya mereka menang dan Pangeran Mangkubumi mendapat tanah di daerah Sukawati. Nah, banyak sekali iri-iri nanti teman-teman baca sendiri sampai suatu ketika Sunan Pakubuwono kedua ini mati, lalu Sunan Pakubuwono ketiga menjadi raja. Nah, karena memang ada kayak semacam perselisihan begitu, Pangeran Mangkubumi itu juga diangkat sebagai raja oleh pengikutnya. Pangeran Mangkubumi ini adalah yang kita kenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, ya, atau Raja Jogja yang pertama. Gelarnya panjang teman-teman ya. Susuhunan Pakubuwono Senopati Engalo Gom Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Ya, jadi Kerajaan Mataram pada akhirnya memiliki dua raja ya, yang di Kasunanan ada, Kasultanan ada. Nah, akhirnya banyak sekali pemberontakan dan untuk mencegah pemberontakan itu semakin melebar, dilakukanlah Perjanjian Giyanti atau Palihanagari. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, ketika setelah Perjanjian Giyanti ini kan Sri Sultan HB1 ya, ini kan pindah ya ke tempat yang kita kenal sekarang sebagai Keraton Yogyakarta. Dia membentuk negaranya, mengatur bagaimana kosmologi keratonnya ya. Jadi istananya bagaimana, menghadap kemana, ada apa saja teman-teman ya. Itu saya sudah sempat tulis juga ya. Jadi bagaimana urutan-urutannya ya teman-teman ya. Nah, arsitektur ini teman-teman juga sebenarnya memiliki makna tersendiri ya. Nah, tetapi saya tidak akan fokus pada arsitektur kerajaan, saya akan kembali berfokus kepada bagaimana pemerintahan dibentuk ya teman-teman. Tentu keraton tanpa adanya pembantu atau mungkin kayak semacam perangkat kerjanya tentu tidak akan berjalan ya teman-teman ya. Nah, itulah pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono membentuk apa yang kita kenal sebagai abdi dalem. Nah, itu ada urutan-urutannya ya teman-teman ya. Jadi ada banyak koordinator 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Dan masing-masing punya tugas masing-masing. Dan abdi dalem ternyata teman-teman itu tidak hanya mengurusi urusan di dalam keraton, tetapi juga di luar keraton. Jadi kalau kita kenal dulu ada namanya Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, itu juga salah satu abdi dalem ya teman-teman ya, yang ditugaskan oleh Sultan untuk menjaga hubungan Keraton Yogyakarta dengan Gunung Merapi. Nah, kenapa Sultan sampai berpikir seperti itu? Nah, saya mau bilang bahwa sebenarnya salah satu konsep mistik
budaya Jawa itu adalah manunggaling kawula Gusti, bersatunya aku dengan Tuhan. Ya, bersatunya manusia dengan Tuhan. Nah, hubungan konsep agama dan politik yang erat ini, teman-teman, sangat sangat tampak ya untuk apa ya? Untuk menggambarkan hubungan bagaimana raja dengan rakyatnya yang merefleksikan hubungan manusia dengan Tuhan. Raja, sebagaimana yang saya sudah bilang di yang pertama tadi, merupakan penjelmaan dewa, ya, yang melambangkan keseimbangan alam semesta, ya. Sebab raja atau sultan itu menjadi penengah antara kekuasaan para dewa dan kekuasaan alam, sehingga acap kali sultan disebut sebagai pranotogomo atau pranata agama atau pemimpin agama. Ya. Nah, teman-teman, itulah kenapa kalau misalkan kita kenal sampai sekarang, kenapa kok di Jogja sangat erat hubungannya dengan Gunung Merapi? Kenapa di Jogja sangat erat hubungannya dengan Pantai Parangtritis? Ya karena memang raja secara kosmologis itu merupakan jembatan di antara yang supranatural dengan manusia. Nah, di sini teman-teman kita tahu bahwa sebenarnya raja itu memiliki kedudukan yang cukup tinggi, menjadi perantara manusia dengan yang ilahi. Nah, itulah kenapa dengan adanya konsep manunggaling kawula Gusti ini, abdi dalem, ya, itu merupakan bentuk manifestasi pengabdian rakyat kepada raja. Ya, sebagai perlambang apa? Sebagai perlambang bahwa ini loh manusia siap mengabdi kepada Gusti, gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman abdi dalem itu adalah pembantu Sri Sultan, diartikan seperti itu. Nah, pembantu ya, bukan tetapi pembantu di sini lebih mengarah kepada motivasi rakyat untuk mencari berkah spiritual dan perlindungan dari Sri Sultan. Nah ini ya teman-teman ya, saya tadi sudah sempat menjelaskan ya bahwa raja itu merupakan penjelmaan dewa yang melambangkan keseimbangan alam semesta, dan itu menjadi refleksi kenapa manusia atau orang-orang Jogja itu mau menjadi abdi dalem. Nah, itu adalah berkah spiritual. Jadi kalau misalkan manusia mengabdi untuk Sri Sultan, maka dia akan mendapatkan berkah spiritual. Tetapi ya keraton juga melakukan hal yang baik juga, yaitu berkah material juga. Abdi dalem juga mendapat tanah, gaji dan pengobatan. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya mengkomparasikan dengan abdi dalem ya teman-teman ya? Kenapa kok abdi dalem kok saya tiba-tiba langsung maknai sebagai perbudakan? Karena ada beberapa sumber ya teman-teman yang mengatakan bahwa yang terjadi di Keraton Yogyakarta itu adalah perbudakan. Ya, seperti yang ditulis oleh salah satu dosen dari Makassar ya teman-teman ya, bahwa ada kayak semacam mistifikasi perbudakan sehingga manusia itu boleh di keraton melayani sekarepmu gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya masuk ke dalam bab 4 ya teman-teman ya. Saya tidak akan banyak menjelaskan terkait temuan saya dengan dokumen-dokumen yang saya teliti ya teman-teman ya. Karena nanti itu akan menjadi revisi akhir dari saya begitu terkait itu, karena juga beberapa pesan dari keraton menjelaskan bahwa beberapa dokumen sifatnya rahasia sehingga ketika saya masuk ke sana saya tidak bisa membaca semua dokumen yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan perbudakan itu. Nah, lalu analisa teman-teman, saya analisa itu memakai teori dari Michel Foucault ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan teman-teman bahwa di awal budak itu adalah sesuatu yang dikuasai dan sesuatu yang didisiplinkan. Ya. Hal ini kenapa? Kenapa Foucault berpandangan seperti ini? Karena perbudakan seringkali itu kan dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan ya. Itu seperti yang saya tulis ya bahwa di footnote ya teman-teman ya, Marx ataupun Weber, mereka sama-sama membaca bahwa perbudakan itu sifatnya dengan kekuasaan, tetapi Foucault membaca bahwa perbudakan itu bukan tentang kekuasaan doang, tetapi juga tentang kekerasan. Nah, kekerasannya seperti apa? Mari kita kaji di sini, teman-teman. Nah, pandangan yang Foucault kemukakan menunjukkan bahwa perbudakan itu melibatkan kekuasaan dan kekerasan, sehingga analisa yang saya pakai untuk membaca perbudakan adalah teori Foucault tentang sovereign power dan disciplinary power ya, teman-teman ya. Sovereign power atau kekuatan kedaulatan ya, teman-teman, menurut Foucault adalah kekuatan yang dijalankan melalui dan atas dasar heterogenitas hak publik atas kedaulatan itu sendiri dengan mekanisme disiplin yang polimorfik. Ya, jadi teman-teman, kita tuh semua punya kedaulatan kita masing-masing ya teman-teman ya. Dan ketika kedaulatan kita ditemukan dengan mekanisme disiplin
yang polimorfik, yang sangat beraneka ragam ya teman-teman ya, itu pada akhirnya menghasilkan kuasa kedaulatan. Nah, sovereign power Foucault ini hadir sebagai kekuatan untuk menggunakan hukum dan peraturan-peraturan semacam hukum, ya seperti legislasi, pelarangan, dan penyensoran. Jadi, pelarangan, penyensoran ini menurut Foucault ini adalah kekuatan kedaulatan. Sedangkan disciplinary itu menurut Foucault adalah usaha untuk membawa manusia ke dalam suatu keadaan yang dapat membuat individu masuk ke dalam suatu lingkungan yang diperjuangkan oleh penguasa tadi. Jadi, dalam pengertian ini, disciplinary power membentuk dan menormalkan subjek yang akhirnya mampu berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sama. Nah, sehingga merujuk dari apa yang Foucault ungkapkan, perbudakan bukan tentang kedaulatan individu terhadap individu lain, tetapi juga bagaimana perbudakan itu mengatur kehidupan individu untuk suatu tujuan tertentu. Nah, jadi saya mencoba memberikan redefinisi dulu ya teman-teman ya. Kalau tadi saya awal membawa tentang bagaimana Ensiklopedia Britannica dan beberapa pembacaan filsuf terkait perbudakan ya di latar belakang, saya di sini mencoba meredefinisi ulang untuk mempertemukan bagaimana sih, ini kan gini, Kode Hammurabi dan Abdi Dalam ini kan berbeda konteks ya, sangat jauh. Ya, satunya 1700 sebelum Masehi, satunya 1700-an sesudah Masehi, dan di lingkungan yang berbeda. Nah, tetapi teman-teman, saya mencoba menggunakan analisa Foucault ini untuk membaca bahwa semuanya punya dasar yang sama, begitu teman-teman. Nah, identifikasi perbudakan dari Kode Hammurabi dan Abdi Dalam merujuk seperti apa yang Foucault katakan. Ya, kedua hukum ini merupakan hasil dari monarkisme, ya, di mana monarkisme itu selalu memulai legitimasi kekuasaan sang raja, itu dimulai pertama kali dari kekuatan dewa, lalu diturunkan kepada suksesornya. Itu sistem monarkisme. Nah, raja adalah utusan dewa di dunia. Itulah kenapa Kode Hammurabi dimulai dengan pernyataan seperti Dewa Anu, Dewa Enlil. Dewa ini namanya Anu ya teman-teman ya. Dewa Anu, Dewa Enlil, dan Marduk yang menunjuk Hammurabi untuk menjaga keadilan di tanahnya, melenyapkan orang fasik dan orang jahat, dan untuk mencegah yang kuat menindas yang lemah ya. Seperti aku bilang tadi bahwa itu adalah bagaimana Hammurabi tadi diberikan kekuasaan menjadi gembala tadi ya teman-teman ya. Nah, pun tugasnya sebagai wakil Allah legitimasi tadi ya, Sultan Yogyakarta mendapat gelar tadi Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalipatullah tadi itu ya teman-teman ya. Nah, kehadiran dewa dan legitimasi kekuasaan raja ini adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga imperium-imperium. Tentu itu seperti yang dikatakan Harari ya teman-teman ya. Akan tapi lebih jauh lagi ada upaya menciptakan keadilan universal ya dengan kekuatan universal. Tetapi alih-alih demikian, baik Hammurabi maupun Sri Sultan Hamengkubuwono malah menciptakan stratifikasi sosial. Nah, jadi kalau kita melihat Hammurabi itu ada 3 kelas yang diciptakan, yaitu kelas atas, kelas bawah, dan budak. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono malah menciptakan 4 kelas, Sultan, kerabat Sultan, abdi dalam, dan rakyat biasa. Nah, perbudakan di sini teman-teman, ini dimulai dari apa yang kita sebut sebagai kekuasaan kedaulatan ya. Jadi keduanya bermula dari kedaulatan seorang bagaimana kita memaknai keperbudakan, karena semua dimulai dari sesuatu yang sangat ilahi, yang sangat universal, dan nyatanya untuk menciptakan keadilan, sebaliknya mereka tidak menciptakan keadilan sama sekali, begitu teman-teman. Nah, bahkan stratifikasi tadi teman-teman itu dalam pandangan orang-orang ya, dalam pandangan abdi maupun dalam pandangan budak atau orang miskin, itu adalah suatu hal yang sangat efektif dan sangat sempurna ya. Kalau kita melihat dari hukum Hammurabi nomor 177 ya teman-teman ya, bagi seorang miskin yang menjual istrinya menjadi budak demi perak dan dapat dibebaskan pada tahun keempat, itu jauh lebih baik. Nah, pun ketika teman-teman ya orang tua dari sudut kota Jakarta melayani Sultan demi berkah dari Gusti Allah, itu adalah hal pencapaian terbesar dalam hidupnya yang harus disyukuri dengan kebanggaan ya, karena nggak ada yang masuk coy. Aku dari tadi ngelihat nggak ada yang masuk soalnya. Nah, saya kembali ya teman-teman, dan harus disyukuri dengan kebanggaan. Itu adalah kebanggaan di dalam juga dengan penguasa ya teman-teman ya. Jadi persamaannya apa? Paradigma perbudakan yang pertama adalah implikasi dari seorang penguasa, kedaulatan penguasa dalam mengenalkan dirinya dengan dewa. Nah, itu paradigma yang pertama teman-teman. Persamaannya
perbudakan dimulai dari mana? Kalau kita melihat monarkisme, ya dimulai dari dewa, begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya melihat bahwa apa yang dikatakan Foucault itu terkait dengan governmentality ya. Governmentality itu merupakan kata dari mengatur atau gubernur ya teman-teman ya, dan mentality atau mentalitas ya teman-teman ya. Jadi Foucault berpendapat bahwa kepemerintahan atau kepengaturan itu adalah tentang bagaimana memerintah dan mengatur. Nah, dengan kata lain, governmentality adalah usaha untuk menciptakan keadaan di mana berbagai teknik bisa dikembangkan untuk mengendalikan, menormalisasi, atau membentuk perilaku masyarakat. Nah, governmentality inilah teman-teman yang pada akhirnya mengidentifikasi hubungan negara, ya, terus pemerintah diri atau moralitas tadi, pembentukan subjek, ya, dan pembentukan negara. Ya, disinilah teman-teman kita melihat jalan pemisah teman-teman. Apa jalan pemisahnya di sini bagi kedua paradigma ini teman-teman? Bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Hammurabi menurut perbudakan menurut Hammurabi, perbudakan itu sifatnya lex talionis ya teman-teman ya. Dan itu adalah suatu yang sangat keras ya, atau kalau dalam bahasa hukum itu apodiktis ya teman-teman ya. Nah, hukum distributif itu teman-teman, walaupun bisa mampu menormalisasi kekacauan, itu sifatnya bisa apa ya, dalam artian bisa mengurangi nyawa. Ya, bisa mengurangi nyawa teman-teman. Karena bagaimanapun dalam kode Hammurabi yang sangat lex talionis, yang sangat keras itu, baik budak atau kelas atas adalah sama di mata hukum ya teman-teman ya. Tetapi jangan menganggap ini adalah sama di mata hukum. Itu adalah memang semua orang ketika sudah divonis, mereka mau nggak mau harus melakukan itu. Tetapi yang perlu kita curigai di sini adalah bagaimana hukum itu dibuat ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman melihat footnote saya yang nomor 38 ya, bahkan Hammurabi sama sekali tidak bisa membuat hukum yang adil begitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita melihat terkait dengan pengertian abdi dalam sendiri teman-teman, abdi dalam itu adalah siapapun yang telah ditetapkan menjadi abdi Keraton Yogyakarta dengan serat kancingan. Ya. Serat kancingan itu apa teman-teman? Serat kancingan itu adalah semacam legalitas yang menandakan bahwa abdi dalam adalah bagian dari warga Keraton Yogyakarta. Melalui serat kancingan, Keraton Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur, memantau, dan mengontrol para abdi dalam. Nah, kalau misalkan satunya diatur dengan hukum yang sangat keras, kalau misalkan di abdi dalam, pengaturannya itu melalui serat kancingan teman-teman, yang dimana itu sifatnya tidak terlalu keras ya, walaupun itu sangat, kalau menurut teorinya Foucault itu sangat mendisiplinkan sekali. Dan teman-teman, akibat dari apa yang sudah dilakukan Sultan sampai sekarang ya, keraton sampai sekarang masih eksis gitu ya kan ya. Nah, upaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta ini juga sifatnya melestarikan nilai ya teman-teman ya. Dan serat kancingan dan peranakan itu sendiri mampu membuat mereka yang tergabung di dalam bertingkah dan berperilaku seperti apa yang diharapkan Keraton Yogyakarta. Nah, meski mendapat pengaturan yang ketat ya, jadi pengaturannya walaupun hanya sebatas serat kancingan dan peranakan, abdi dalam itu sendiri juga menolak disebut sebagai budak ya teman-teman ya. Abdi dalam itu abdi budaya, bukan slave ya, bukan perbudakan. Itu dalam wawancara kami pada waktu itu. Dan prestisnya teman-teman, kalau bedanya lagi, kalau tadi kan budak itu merupakan kasta terendah di Hammurabi, sedangkan yang di dalam tidak. Di dalam ada di kasta ketiga. Nah, bahkan teman-teman uniknya, abdi dalam sendiri walaupun nggak digaji mahal. Jadi kalau misalkan Hammurabi atau perbudakan yang kita kenal, itu sifatnya mereka ingin apa ya? Itu sebagai wujud hukuman, tetapi berbeda dengan abdi dalam. Mereka melakukan apa yang dilakukan. Mereka yang melakukan apa yang seharusnya abdi dalam lakukan itu dengan tulus ikhlas. Bahkan mereka datang, bahkan mereka dengan prestisnya masing-masing. Dan menurut abdi dalam yang sudah saya wawancarai teman-teman, walaupun mereka digaji kecil hanya 8.000 per bulan ya teman-teman, mereka sama sekali bangga. Mereka sama sekali bangga dengan apa yang mereka lakukan. Nah, paling tidak itu teman-teman gambaran terkait apa yang sudah saya paparkan terkait dengan tugas akhir saya. Tentu saya bilang tadi yang saya kirimkan kepada teman-teman itu draft yang masih belum lengkap ya, karena ini masih saya buat sebagai apa ya, bahan umum dulu ya, bahan umum yang bisa saya katakan paparkan kepada teman-teman. Begitu Prince, terima kasih.
Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Happy. Yeay. Jadi, terima kasih Happy untuk apa itu? Semangat dong. Ya, terima kasih Happy telah berbagi dengan kita. Iya, selesai tepuk tangan Dimitri. Ya, terima kasih Happy sudah berbagi dengan kita terkait dengan perbudakan, suatu tema yang menarik. Dan juga tema ini ya menurut saya juga adalah tema yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Tema yang tidak akan pernah tuntas untuk dibahas karena perbudakan dia punya ciri khas masing-masing terkait dengan daerah tempat perbudakan itu dijalankan. Dan saat ini dia menarik karena Happy mencoba untuk mempertemukan dua realitas yang ada, yaitu kode Hammurabi ini kan sudah sangat lama. Tadi Happy bilang 1700 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Abdi Dalam itu 1700 sesudah Masehi. Ini jenjang waktunya memang jauh, tapi kemudian Happy mencoba untuk mempertemukan dua realitas tersebut. Dan sedikit tambahan dari saya sebelum kita masuk dalam diskusi tanya jawab. Ini juga ada suatu hal yang unik begitu. Karena kalau yang digambarkan dipaparkan oleh Happy bagaimana di Hammurabi itu memang yang budak maupun yang di kelas atas itu sama di depan hukum. Tetapi kenyataannya di dalam pembuatan undang-undang hukumnya itu ya tidak jujur sepenuhnya, sehingga masih bisa dikatakan ada perbudakan situ. Ya mungkin contoh ini bisa dipakai dalam kasus novel Baswedan ya. Ya, dan kemudian mata ganti mata, jadi siapa yang siram novel dibalas itu loh, matanya juga disiram begitu ya. Kayak asik. Nggak sengaja itu. Gak sengaja. Kayaknya Kakashi juga tidak sengaja tuh ya, matanya itu. Pengen ditutup-tutup. Oke. Jadi itu saja untuk teman-teman dalam menambah wawasannya dan mencoba untuk silakan mau mengkritisi ya atau mau memberikan tanggapan, pertanyaan, dipersilakan. Saya buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Yo, absen siapa? Saya ikut. Prince, ada orang yang mau masuk, coba lihat dulu. Ada enggak? Nggak ada. Tenang, Happy ya semua. Ngurus tuh yang masuk. Nggak ada yang masuk kok. Ayo. Dari tadi dong ribut di grup itu. Bagian tuh. Yoi, Agi, Angel 5. Coba suruh masuk lagi mereka. Nih, Sudah masuk. Nggak ada Oh yang iya, masuk. Yoel, ingat ya Yoel, itu materinya sudah ada di dalam grup. Jadi tolong dilihat dalam grup ya. Bahannya di dalam Ya grup. ampun, anjay. Aku. Ayo. Direkod loh ini guys. Oh iya, sorry. Happy jaim kali pun. Karena Happy tahu lagi direkord. Happy pusing nyumber wibawa saja. Enak. Coba sebenarnya. Ya, ada yang bertanya? Silakan teman-teman. Nah, Yoel dulu. Yoel mau tanya. Oh, Yoel. Oke, Yoel. Silakan. Yoel, ikut tidur lagi. Rian Joel, sudah. di unmute dulu dong. Yoel. Unmute tuh Ya. punya mic itu. Duh. Direkod jadi gimana ini? Nanti di-cut, editor cut. Editor please cut. Editor. Nggak ada kat-katan, males bikin waktu, buang lama saja. Buang waktu. Iya, betul. Polos-polos saja kasih masuk. Iyalah, Pada tahu menunjukkan angkatan kepolosan ini. angkatan kita. Sudahlah. Keluarkan jati diri kalian guys. Iya, Bodoh udah amat. santai aja. Oke. Bodoh amat. Tuh, Angel bisa masuk Halo, otomatis Angel, kok. welcome.
Ya, selanjutnya kalau gitu, Rian, Apa, ada Prince? Korea? Ada, Oh, tapi yang ya, lain dulu. dulu. Habis Senin baru beta. Oke, Joel, abis Joel, Rian, baru apa? Ini Dimitri. Nabi harus membuka ini. Oke, kan Joel. Nabi Halo. perjanjian Oh, lama tadi- harus tadi- menanggapi dulu. Enggak. Nanti dia keluar kode Joel Setiawan. Kode Setiawan. Ah. Mau tanya nih. Ya, Joel, gimana Joel? Tanya apa? Kenapa tadi Oke, kan iya, iya, Happy iya. bawa- Spot sedikit kok. apa ya? Nih, Deketin mic-mu Saya mau dengan tanya mulutmu. Kak Happy, kenapa bawa-bawa guru kunci yang sudah mati? Bagaimana bisa bawa guru kunci yang sudah mati atau tiada? Oke. Oh, Mbah Mardian itu ya? Wow, keren banget. Yuk, silakan jawab. Help. Pergi dia. Itu saja, Joel. Oke. Lihat, kan? Kurang. Oh, Ah, Kita pergi. anjir. oh langsung balik lagi dia. Paling parah ini. Oh, iya. Oke, pertanyaan pertama dari Joel. Kenapa bawa guru kunci sudah mati? Oke, selanjutnya Umbu Deta. Ah, jawab dulu tuh itu selesai satu-satu. Oh gitu. Oh tidak, satu kali semua loh. Termin pertama. Ikuti moderator. Hah? Oke. Oke, kalau dari saya, terima kasih untuk Bung Yemiko ya, yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan waktu membaca tulisannya Happy ini memang kelihatan sekali ahli perjanjian lama. Saya jadi teringat masa-masa saya jadi ingat pas masa-masa masih rajin baca Alkitab itu. Baca tulisannya Happy ini baca perjanjian lama. Dia jelaskan mantap Nanti sekali. ujung-ujungnya dia juga bayarnya pas udah gajian, Ju. Sumpah. Apa sih, Ge? Oh mau ngapa sih? Ini. Beb? Kamu ikut-ikutan dia susah loh. Iya, Ju. Lu mau bawa nama gua, anjir. Sumpah. Senang lah. Nanti kita Eh, kacau. sorry. Jadi mabuk. Lanjut ya. Oh, dia lagi ngobrol dengan orang. Ah, kemudian itu saya setuju dengan pertanyaannya Yoel itu. Untuk apa kok bawa-bawa bintang iklan Kuku Bima itu? Oke, tanggapan saya ada dua. Yang pertama itu soal tulisannya. Jadi berdasarkan tulisan yang Happy bagikan itu, saya tidak apa ya, di waktu penjelasan soal Kodeks Hammurabi, entah kenapa di dalam subjudul itu Happy kayaknya tidak ada sama sekali membahas soal perbudakan secara eksplisit begitu. Bahkan saya sudah coba Ctrl F untuk cari kata budak, dan memang itu hanya ada di judul. Waktu Happy bilang hukum perbudakan tertua ya. Oh ya, Kodeks Hammurabi sebagai hukum perbudakan tertua di dunia. Kemudian di dalam pembahasannya itu tidak ada sama sekali pembahasan soal budak, sehingga saya agak masih belum mendapat gambaran yang cukup jelas soal bagaimana sebenarnya konsep perbudakan itu dalam Kodeks Hammurabi itu. Soal Kodeks Hammurabinya kita bisa pahami, tapi secara spesifik soal perbudakannya kayaknya belum ada di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin sekalian Happy mungkin bisa menjelaskan soal itu ya, soal konsep itu. Kemudian yang kedua, soal yang perbudakan di soal abdi dalam itu, saya mau coba komparasikan itu dengan konsep perbudakan yang ada di Sumba. Kalau saya sharing sedikit ya, soal kalau perbudakan di Sumba itu kalau saya lihat secara sepintas, ada semacam struktur yang menekan mereka, begitu.
struktur yang menekan mereka dalam arti ada apa ya, faktor keturunan di sana. Jadi kalau misalnya si A adalah kaum bangsawan, kemudian si B adalah hambanya, nanti anaknya si B akan menjadi hambanya dari anaknya si A, dan itu turun terus seperti itu. Sehingga dalam konteks ini kemudian perlawanan itu seolah-olah tidak dimungkinkan. Tetapi keinginannya ada. Misalnya waktu saya sekolah, waktu SMP itu saya punya teman yang seperti itu hubungannya. Jadi mereka selalu bersama-sama. Yang satu itu anak kaum bangsawan, yang satu itu anak hamba yang kemudian selalu mendampingi anak bangsawan itu. Si anak yang hamba ini dia punya keinginan yang kuat untuk bisa sekolah sebenarnya, untuk jadi orang lah katakan. Tetapi karena itu tadi, karena mereka sudah terkungkung dalam struktur itu, struktur yang memaksa, saya bilang struktur yang menekan, akhirnya ya tidak bisa buat apa-apa. Nah, saya tidak melihat itu di dalam konsep abdi dalam itu. Saya melihatnya konsep abdi dalam ini, mereka pun memang para abdi dalam itu tidak ada keinginan untuk apa dalam tanda kutip melawan begitu, untuk mengubah posisi mereka, karena justru mereka mensyukuri itu kan, karena justru mereka membanggakan itu begitu. Nah, di situ muncul pertanyaan kemudian, bagaimana dengan pengaruh atau faktor yang diberikan oleh agama atau pendidikan? Apakah itu tidak ada begitu? Yang membuat mereka itu sadar bahwa sebenarnya posisi mereka itu bisa digolongkan sebagai perbudakan. Bagaimana dengan pengaruh ajaran agama? Nah, ini juga yang perlu mungkin Happy jelaskan, kira-kira di keraton itu keagamaannya seperti apa? Apakah agama Islam atau agama lokal atau seperti apa? Begitu. Karena kan mereka menghayati si sultan itu sebagai apa ya, dalam tanda kutip semacam wakil Allah begitu ya. Nah, itu kan apakah ajaran agama setempat juga mendukung hal itu? Kalau dalam kodeks Hammurabi kan jelas bahwa memang Hammurabi menggunakan apa ya, konteks-konteks keagamaan untuk melegitimasi dia. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang ada pada saat itu memang mendukung dia begitu, seolah-olah dia adalah representasi dari dewa itu. Tapi kalau dalam konteks keraton itu seperti apa pengaruh faktor keagamaan itu? Nah, mungkin itu dulu. Oke, thank you Rian. Oke. Yoel, dari Yoel dulu ya, saya tanggapi ya. Ayo, belum ya, masih kurang satu ya, Prince. Pertanyaan Dimitri. Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Dim. Itu Dimitri. guys, kita dapat telepon ini. Udah lama ya. Astaga. Jawab aja dulu, kita lagi telepon dulu. Oke. Jadi silakan langsung ke Happy untuk punyanya siapa namanya? Punya Joel. Ada satu pertanyaan juga dari Rian tadi. Ada dua tanggapan kemudian masuk dalam pertanyaan. Kalau yang pertama berkaitan dengan penjelasan eksplisit terkait perbudakan di bagian kode Hammurabi. Yang kedua, kalau saya tidak salah tangkap, itu berkaitan dengan pengaruh yang diberikan oleh agama yang menunjukkan adanya perbudakan dalam keraton seperti itu. Karena melihat keraton yang melihat sultan yang dianggap sebagai pewahyuan dari dewa seperti itu. Oke. Silakan Mas Happy. Oke, makasih teman-teman. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Joel, kenapa saya memasukkan atau menyebutkan 6 orang mati tadi. Jadi gini Joel, saya hanya menyebutkan bahwa Mbah Marijan itu adalah salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta yang mengurusi urusan di luar keraton. Ya, jadi Keraton Yogyakarta itu punya beberapa abdi dalam yang memang mengurusi urusan di luar keraton. Biasanya di gunung-gunung atau di pantai atau di satu tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki pengaruh untuk mistis, ya pengaruh mistis bagi Keraton Yogyakarta. Misalnya, ngapain kamu melet? Ya, jadi misalnya begini, Joel, ada Gunung Merapi ada di dalam sana, ada juru kuncinya. Gunung Lawu juga ada di sana.
Nah, itu hanya bentuk merupakan bahwa abdi dalam itu tidak hanya di dalam keraton, tetapi juga bisa di luar keraton. Begitu ya. Nah, Joel paham dari sini? Coba dikerasin. Suaramu kecil kecil ya. Kecil ya, suaramu kecil ya. Nanti Video Prince call bisa- aja jam 2 nanti. Nanti saya ketik saja ya. Prince bisa ketik toh? Oke, Iya. oke. Moderator juga itu menegaskan ulang. Aja tuh. Ya, bisa. Nanti Joel Joel Coach baca di chat ya. di chat ya. Oke. Yang kedua dari Rian ya. Gimana penjelasan eksplisit terkait perbudakan di bagian Kode Hammurabi? Ya, pertama, mula-mulanya memang saya menuliskan itu Rian, beberapa tulisan-tulisan terkait ayat-ayatnya juga yang berbau dengan perbudakan itu seperti saya tulis. Tetapi kala itu dapat saran dari Sun Pembimbing nggak usah dimasukkan ya, karena ini kan paradigma secara umum saja bagaimana itu bisa dipandang. Tetapi ada beberapa hal yang memang saya bisa jelaskan ya teman-teman. Contohnya pasal-pasal yang mengatur tentang perbudakan ya. Contoh, misalkan jika ada seorang yang menemukan budak laki-laki atau perempuan yang melarikan diri dari rumah seseorang, atau dia adalah seorang yang kabur gitu, misalnya kabur dari rumah, tuan rumahnya itu contohnya ya, tuan rumah itu harus dihukum mati, tuan rumahnya malah yang dihukum mati. Atau misalkan ada seseorang, misalkan seorang budak, dia punya istri, tapi budak laki-lakinya itu mendapat kebebasan, ya berarti dia harus bebas bersama dengan keluarganya, istrinya begitu. Dan beberapa hal yang memang bagi saya cukup menghargai hak asasi, tetapi kita nggak bisa menyebut itu secara gamblang bahwa itu menghargai hak asasi juga gitu kan. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam perhitungan Lindburn itu malah budak itu mendapat ukuran nilai itu 1/4 ukuran manusia kerajaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di footnote 38 itu teman-teman bisa lihat bahwa orang-orang kerabat raja kelas atas itu nilainya 1, maka budak hanya 0,25 secara perhitungan. Itu dia mengkaji pasal-pasal gitu ya, mengkaji pasal-pasal kalau budak itu seperti ini atau seperti ini. Teman-teman kalau misalkan memang mau melihat bagaimana pandangan perbudakan di Hammurabi, itu teman-teman juga bisa melihat beberapa ada di Alkitab ya, sama ya. Misalkan kalau di Keluaran 21 ya, Keluaran 21 ayat 3 sampai 6 itu sebenarnya setara dengan Kode Hukum Hammurabi pasal yang ke-117, 119, 175 dan 282. Jadi memang teman-teman ada beberapa kajian yang benar-benar mirip persis ya. Mata ganti mata aja kita kenal sampai sekarang ya teman-teman ya. Itu adalah kode hukum yang kita sangat familiar sekali di Perjanjian Lama yang pada akhirnya tapi Yesus perbarui. Dan ada masih beberapa banyak kode-kode hukum yang karena memang ini adalah sistem yang nggak cuma tugas akhir ya, nggak terlalu tebal, maka waktu itu saya mendapat saran untuk dihapus saja pasal-pasalnya, itu ganti aja pengertiannya. Tetapi andai kata misalkan memang teman-teman kurang jelas, nanti akan saya mungkin berikan keterangan begitu ya, contoh-contoh bagaimana pandangan perbudakan, bagaimana orang melihat budak di situ. Anyway, thank you Rian terkait dengan hal itu. Lalu yang kedua, pengaruh apa yang diberikan oleh agama yang menunjukkan adanya perbudakan dalam keraton? Sebenarnya teman-teman, kembali lagi bahwa Keraton Yogyakarta itu sama sekali tidak ingin menggunakan kata budak ya. Mereka pakainya abdi dalam, dan itu adalah sudah benar-benar konsep yang mereka tanam dari tahun 1700-an ya, sejak Sri Sultan yang pertama membentuk susunan pemerintahannya ya, karena mereka berbeda begitu. Kalau saya ketika saya wawancara begitu, karena mereka berbeda, dan mereka itu yang disebut abdi dalam itu bukan hanya orang-orang yang duduk-duduk saja ya, seperti yang bilang ada seperti Mbak Marijan ya, dan ada juga yang mereka punya posisi tertentu, mereka juga bisa naik pangkat gitu loh. Jadi mereka juga bisa mengepalai perpustakaan misalnya. Kemarin saya juga sempat berwawancara dengan seorang abdi dalam, dia kepala perpustakaan, dan mereka adalah orang-orang cerdas gitu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang cerdas yang mereka datang sendiri. Nah,
paradigma tentang perbudakan di abdi dalam ini sebenarnya muncul sebaliknya karena memang fanatisme beragama, teman-teman. Atau karena kalau misalkan teman-teman melihat di latar belakang saya, pendahuluan saya, itu adalah satu website yang menuliskan bahwa perbudakan sesuatu yang zolim, ya, perbuatan yang tidak baik, gitu ya, teman-teman ya. Dan memang ada beberapa yang menyebutkan bahwa seperti yang bilang tadi, perbudakan di dalam keraton itu adalah mistifikasi, ya. Jadi itu kayak semacam ya karena ada suatu kekuatan ilahi maka seseorang bisa dibilang seperti itu. Dan sampai sekarang sendiri memang beberapa orang khususnya peneliti-peneliti gini aja teman-teman. Kalau misalkan kita berbicara tentang budak apa ya? Akan sangat di luar pandangan kita kalau misalkan ada seseorang abdi dalam lulusan S2 Gregoriana di Roma, ya. Itu menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Ada seorang yang dia seorang doktor, dia menjadi abdi dalam, ya. Jadi mereka bukan budak sembarangan, mereka abdi dalam gitu ya. Dan mengapa saya mengambil paradigma itu sebenarnya juga ingin mencoba melihat sebenarnya apakah betul terjadi perbudakan di sana. Dan ketika saya teliti, ya teman-teman ya, sebelum masuk ke jawaban saya, itu memang persoalan gaji, persoalan jam kerja, itu memang dikarenakan kondisi keraton yang kurang baik. Mereka sedang dihampit oleh krisis politik dan krisis ekonomi yang terjadi di Keraton Yogyakarta. Ya. Sejak tahun 1945, ketika keraton menyetujui untuk bergabung dengan Indonesia, keraton kan menyumbangkan banyak hartanya untuk Indonesia. Dan sejak itulah keraton dalam tanda kutip mulai mengalami krisis ekonomi. Tetapi teman-teman, beberapa ahli dalam dari beberapa sumber yang saya dapat, mereka it's okay aja kok digaji sekian rupiah begitu, walaupun inflasi cukup meninggi, mereka tetap oke. Nah, itu yang sebenarnya coba saya kemukakan kepada teman-teman berkaitan dengan hal itu. Nah, lalu kalau misalkan tadi pertanyaannya apakah memang ada pengaruh dengan agama, saya pikir tentu ada. Agama tentu ada, karena kalau kita melihat memang kondisi di Keraton Yogyakarta itu sangat beraneka macam ya teman-teman ya. Memang keraton asal mula terbentuknya abdi dalam itu memang karena Mataram Islam ya teman-teman ya. Mataram Islam jadi kesultanan ya. Jadi Kasunanan Surakarta, terus Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Mangkunegaran ya. Jadi empat itu ya teman-teman ya. Empat kerajaan itu yang dibentuk oleh Mataram Islam. Dan memang itulah kenapa kita kenal seperti Sri Sultan. Sultan saja sudah menggambarkan itu adalah pengaruh Islam ya teman-teman ya. Dan itu sangat berbeda dengan nama-nama dulu seperti Sailendra yang membangun Candi Borobudur, itu kan juga masih Mataram teman-teman. Mataram hidup budak gitu ya. Nah, sangat jelas terlihat dari gelar yang diberikan Sultan, yang dimiliki oleh Sultan, bahwa itu adalah pengaruh dari agama, begitu, dari agama Islam. Tetapi tidak dapat dipungkiri, memang Keraton Yogyakarta itu adalah tempat yang sangat tempat pertemuan berbagai macam budaya. Ya, itulah kenapa teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, terkadang itu ada dua istilah yang sangat mirip. Jumbuhing Kawulolan Gusti, tapi Manunggaling Kawulolan Gusti. Semuanya sama-sama. Ya, Jumbuhing Kawulo Gusti, Manunggaling Kawulo Gusti. Nah, Manunggaling Kawulo Gusti ini, teman-teman, saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba menjadi hal yang cukup populer di daerah Keraton Yogyakarta. Karena Manunggaling Kawulo Gusti ini seharusnya sangat populer di daerah Pantura, ya, Pantai Utara Jawa. Dan Jumbuhing Kawulo Gusti ini seharusnya ada di selatan Jawa. Itulah kenapa kita kenal nama kayak semacam Syekh Siti Jenar, kalau misalkan teman-teman dibunuh karena konsep ini ya kan, oleh para wali songo ya. Nah, anyway, saya mau menunjukkan bahwa memang ada relasi dan pengaruh dari agama-agama terkait dengan konsepsi ini. Gitu sih kalau aku mau bilang. Gitu. Bagaimana, Rian? Langsung tanggapi atau? Oke, jadi Happy sudah menjawab. Sebelum Rian, Joel ada tanggapan terkait dengan jawaban Happy tadi? Itu dia sudah tanggapi di chat. Oh, tidak begitu. Oke. Kalau gitu tidak ada ya. Tanggapan, Prince. Ya. Oh, silakan tanggapan. Oh, tidak ada. Ah,
Oh, nggak ada, Prince. Nggak ada. Oh, siap. Selamat Kalau Tohep. gitu, langsung. Oke, mantap ya, mantap. Kalau begitu kita lanjut ke Sesuai deg-degan. tanggapan dari Rian. Iya, kalau dari saya Iya. mungkin jadi semakin penasarannya itu ujung dari tulisannya Happy ini. Happy juga kan bilang tadi kan tulisan ini sudah diusahakan dikebut-kebut supaya bisa sampai sedemikian ini. Saya nggak tahu ini apakah sudah selesai apakah atau masih ada bagian, harusnya sih masih ada bagian ujung ya, mungkin kesimpulan, relevansi dan lain-lain. Nah, saya justru sangat penasaran dengan itu. Misalnya kemudian bagaimana Happy sebagai penulis setelah mengkaji ini melihat itu tadi kan, karena ternyata soal abdi dalam itu ternyata masih bisa diperdebatkan apakah itu tergolong perbudakan atau tidak. Nah, itu kemudian posisi Happy seperti apa, dan mungkin penegasan aja sih. Happy kemudian pangkat ini sebenarnya apa yang mau dikatakan begitu. Itu aja mungkin. Mungkin bisa di ujung nanti atau ya terserah. Begitu aja. Terima kasih. Nanti mungkin akan saya jawab di akhir aja ya, posisi saya. Baik. Sudah? Weh, jaringan pulelet lagi. Hei. Aman kok, Prince. Oh, di saya punya lelet sekali. Oke, kalau sudah, iya Don, sudah. Kita lanjut ke ini. Sudah ada Dimitri. Kira-kira kalau Dimitri kan cuma satu. Kira-kira ada 3 orang penanya lagi. Biar sekalian. Dimitri Tunggu pertama, semua sudah yang kedua belum lagi. tanya. Hah? Semua sudah yang belum tanya, ini hanya berapa orang? Oh, iya. Wih. Macam kayak ada 1000 orang terus pakai termin anjing. Simposium di BU kah? Gimana satu orang dua account bagaimana? Happy 2. Rian 2. Sudah. Gak ada yang masuk lagi kok. Katanya Gap, mereka masuk ayo ke nanya, ini. Gap. Tidak apa namanya. Semua aja nanya. Semua aja nanya. Saya mau Iya. tanya. Oke, ada Gaby. Sabar dulu, Kondon. Doni mau tanya itu. Iya. Ngumpet-ngumpet itu. Iya, Yoel. Iya, Yoel. Iya. Oke, iya, Yoel. Angel Oke, tanya ada Doni, sudah. ada Angel, ada Gaby, ada Dimitri. Ya, silakan. Siapa? Aku enggak. Bagus. Ya, Apa? Gitu, habis Dimitri, Doni. Habis Dimitri, Doni, baru Angel. Ya, gitu. Oke, silakan Dimitri. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih untuk Happy untuk penjelasan yang menarik sekali di malam hari ini. Saya asing sekali. Saya berasa asing sekali dengan dengan topik ini karena saya nggak pernah sentuh di bagian lini apapun, entah Kodeks Hammurabi ataupun abdi dalam. Saya nggak pernah sentuh barang-barang itu. Jadi ini hal asing bagi saya. Jadi, tapi mengenai perbudakan itu bukanlah hal yang asing. Jadi kalau Kodeks Hammurabi dan itu hal asing. Tapi kalau untuk membahas perbudakan itu tidak asing karena dalam sastra Indonesia misalnya pada tahun 80-an banyak sekali orang-orang mengkritik perbudakan. Bagaimana dalam novel-novel sastra tahun itu, misalnya Pramudia Anantatur, kalau kalian pernah dengar, itu kan di situ ada stratifikasi perbudakan dari pribumi, Indo dan juga Eropa atau Belanda itu kan muncul. Makanya saya melihat bahwa perbudakan itu bukan hal yang baru, tapi dia itu memori bagi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita pernah mengalami perbudakan, dan untuk itu sebagai sebuah memori, bagi saya Happy mencoba untuk mengaitkan dengan memori yang ada dalam perjanjian lama, misalnya dalam Kodeks Hammurabi yang saya boleh tangkap. Nah,
Menarik sekali, sangat-sangat menarik. Apalagi Happy mencoba untuk membandingkan, mencoba untuk studi komparasi kedua topik, kedua hal yang menurut saya out of the blue. Jadi orang-orang mungkin tidak berpikiran sampai di situ, tapi hanya orang-orang yang memahami Jawa dan juga memahami PL bisa masuk sampai di bagian daerah situ. Baik menurut saya. Nah, makanya memang pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Bumbu di pertanyaan terakhir. Selanjutnya Happy mau kayak gimana? Nah, untuk membaca Happy punya ini, saya kayak berasa Happy kayak mencoba untuk masuk ke comparative theology untuk membandingkan satu topik, bukan dua topik, membandingkan tradisi dan juga teks-teks yang ada dalam kedua tradisi yang berbeda menurut saya tanpa memiliki posisi apapun. Jadi dalam studi komparatif teologi itu orang memahami bahkan trace atau menelusuri tradisi apapun itu, misalnya tradisi Buddha. Contohnya ada Kak Hans coba untuk mengkaji orang-orang kudus dalam tradisi Kristen dan juga dalam tradisi Islam. Itu menarik sekali. Nah, ketika mendengar itu, saya kayak, oke, kayaknya Happy mencoba untuk menelusuri itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Happy akan ke situ? Kan Happy juga pernah masuk kelasnya Pak Silo dengan memori perbudakan yang ada. Parah, Jadi, parah. kan sama-sama kita pernah dalam nanti di-share anjir, direkod. Santai. Lupa. Nggak akan nonton. Bukan memori perbudakan sih, tapi kayak kita pernah perbudakan gila lancar sekali. Harus diklarifikasi. Karena nanti viral mati. Sensor aja nanti. Apakah Happy akan ke arah situ? Jadi pertanyaan itu simpel saja sih. Karena saya I have no idea untuk nanya mengenai barang-barang ini. Apakah Happy akan mencoba untuk tanpa posisi apapun, tapi coba untuk mengkomparasi sehingga ada makna yang hakiki atau termanifestasi dalam kedua tradisi itu. Itu sih pertanyaan saya. Makasih. Oke. Lanjut. Ketua BPMU. Jangan sebut-sebut begitu tuh. Oh, salah. Kantor baru. Bilang orangnya belum lulus. Makasih untuk materinya, saya tidak ikut dari awal ya. Yoel, kangen ya. Lama tidak jumpa kita. Iya nih, udah 3 bulan ya. Iya. Ya, saya mau bertanya dulu ya. Nanti video call berdua lah kalian. Nanti Happy kirim link YouTube kayak ini Pak Silo yang tadi yang Dimitri bilang itu. Nah, ini lucu kan Rian? Ini kan lucu Rian. Nah, ini saya mau tanya soal ini. Apakah kalau saya pikir kan Hammurabi saat ini sudah tidak berpengaruh lagi ya. Mungkin pada waktu itu konteksnya dia masih memberikan pengaruh dan mungkin saja yang hukuman mata ganti mata pun diambil alih oleh orang-orang Yahudi menjadi hukum di sana, atau bisa saja itu menjadi hukum yang bisa dikatakan menyeluruh pada zaman itu. Tapi kemudian kan setelah Happy memaparkan bahwa kurang lebih sekitar 30-an tahun setelah itu dia runtuh. Nah, ini saya kurang tahu apakah setelah itu praktek seperti itu yang disebut sebagai perbudakan itu masih berlanjut atau tidak. Nah, dalam konteks Keraton Jogja, yang saya mau bertanya soal apakah terjadi semacam modifikasi atau perkembangan atau perubahan seiring berjalannya waktu terhadap konsep dari mungkin yang disebut dengan perbudakan itu, khususnya sampai saat ini yang abdi dalam itu. Nah, apakah terjadi semacam pergeseran makna atau perubahan-perubahan di sana sini karena mungkin berjumpa dengan
pemikiran-pemikiran tertentu atau budaya-budaya tertentu, khususnya pada saat terjadi penyatuan ini. Tapi saya pikir kalau memang itu disebut sebagai perbudakan kok agak beda, khususnya ketika Happy menyampaikan bahwa bahkan mereka bisa mencapai posisi pendidikan tertentu, bahkan sampai yang tertinggi, begitu kan? Dalam artian ini, kalau disebut sebagai perbudakan agak khusus, ya, agak khusus karena bisa sampai pada posisi tersebut. Tapi memang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, apakah itu disebut perbudakan. Tapi saya tidak menyentuh itu, saya hanya menyentuh apakah memang semacam ada perkembangan, perubahan atau bagaimana. Atau apa yang membuat sampai bisa seperti itu. Kalau seandainya itu disebut sebagai perbudakan, kenapa bisa sampai ada kebebasan yang seperti itu, yang berbeda dengan pemahaman kita tentang perbudakan di yang lain misalnya. Ya kalau jadi budak ya budak saja. Kira-kira begitu. Itu mungkin yang saya mau tanya. Makasih Bung Betasing. Ya, baik. Karena saya tidak Happy dapat tangkap yang Doni punya pertanyaan. Ya, kalau begitu saya tidak ketik ya, saya tidak tangkap baik-baik ini. Ya, Yoel ada bertanya ke tidak, Yoel? Oh, Bukannya ulang di chat itu. ini. Bisa nggak? Vince, Kenapa? tanggapin yang punya Doni bisa nggak? Oh, sabar ya. Nanti. Oh ya, Heb, tambah satu pertanyaan deh. Kena Oke. menurut Ngana, menurut Happy, apakah di dalam dunia ini perlu ada perbudakan? Itu aja sih. Oke, pertanyaannya menarik. Ya, Oke. Waduh, jadi semangat. silakan Happy. Oke, yang pertama, Dimitri, apakah pada akhirnya tulisanku akan mengarah pada studi komparatif? Sejauh ini aku nggak akan ke sana dulu, karena aku pikir ini aku hanya, kalau di tujuanku gitu kan, aku hanya ingin melihat perbandingan antara keduanya begitu. Tentu posisiku bukan, aku walaupun sebagai orang Kristen dan sebagai orang Jawa, aku tetap nggak mau memihak begitu. Saya ingin mencoba. Lo Happy? Iya. Happy hilang. Cari Happy, ayo cari Happy. Dan Happy tidak udah abdi dalam dua device tentang aja dia. udah hilang aja. Abdi dalam Ayo, tentang bro. apa dia? Itu? Jadi gini guys, Cek. Oh, ya jadi. sudah. Sebentar, Itu saya Anda. speaker dulu. Masuk. Halo? Kalau Jadi jadi. Yoel mute dulu. Oh, speaker. Ternyata saya punya ini masih bermasalah. Sebentar ya. Ada petunjuk AC di belakang. Iya. Jelas, makan puji sedikit toh. Kasih pause itu rekaman dulu. Oke. Iya. Aman toh? Oke. Jadi yang pertama adalah saya nggak akan ke arah sana, Dim. Karena sejauh ini tujuan DT aku sendiri hanya mencari persamaan dan perbudakan. Nah, memang kalau misalkan saya punya kesempatan untuk ke arah sana, ya kenapa saya tidak gitu? Karena saya sudah mulai menemukan satu definisi. Sebenarnya tujuan saya setelah saya membandingkan itu mencoba meredefinisi ulang begitu. Karena kan kita sudah tahu nih bagaimana definisi perbudakan yang terjadi transatlantik itu, bagaimana seorang kulit hitam disiksa atau bagaimanapun itu kan. Dan ketika sampai sana saya akan mencoba untuk mencari sebenarnya definisi tentang perbudakan itu bagaimana. Saya ingin melihat sejauh itu. Pada akhirnya tujuan saya pada akhirnya itu seperti itu. Jadi saya akan melihat dari temuan saya, dari semua jenis temuan yang sudah saya temukan, saya ingin melihat sebenarnya perbudakan menurut Hammurabi itu gimana, menurut Abdi Dalam itu gimana. Itu sebenarnya tujuan saya di TA. Nah, setelah itu mungkin kalau berkembang ke arah komparasi, teologi komparasi ya who knows gitu ya kan. Kalau saya punya kesempatan ya kenapa saya harus menolak itu. Itu yang pertama. Lalu terkait pertanyaan Dimitri lagi ya, saya coba Dimitri baru itu langsung ke Doni. Apakah dunia ini butuh perbudakan? Dunia tidak butuh perbudakan, tapi perbudakan itu adalah implikasi konsekuensi dari tingkah laku manusia. Ya kalau kita melihat dari apa yang sudah dijelaskan
Hobbes ya teman-teman ya, di pengantar saya di pendahuluan ya teman-teman ya, bahwa manusia pada akhirnya itu menginginkan apa yang disebut sebagai keuntungan, keselamatan, dan reputasi. Ya, itu sifat manusia. Nah, untuk mewujudkan sifat manusia yang seperti itu, ya, maka mau nggak mau manusia harus menciptakan sistem. Ya, mau nggak mau loh ya, mau nggak mau sudah harus menciptakan sistem. Tetapi uniknya di perbudakan ini, teman-teman, kalau kita melihat tadi moralitas itu ditabrakkan antara kedua hal yang sangat kontradiktif, manusia dengan Tuhan. Tapi di perbudakan ini keduanya bisa bertemu moralitasnya. Itu yang menjadi penasaran saya, gitu kan? Kalau kita lihat dua perbudakan kita sangat dekat dengan kekuasaan ilahi, ya kan? Sangat dekat dengan dewa, tetapi juga sangat dekat dengan kekuasaan, begitu. Itu kenapa juga saya pada akhirnya menggunakan teorinya Foucault, walau sebenarnya Foucault sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak berbicara tentang Tuhan, gitu kan? Nah, saya mulai kesulitan di sana, begitu, di arah sana, begitu, untuk melihat sebenarnya perbudakan ini sebenarnya akibat manusia sendiri atau memang ada yang kita tingkah laku yang kita sebut sebagai Tuhan itu. Implikasi dari perbuatan apa yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah, pada akhirnya ini mengarah pada apa yang ditanyakan oleh Doni, begitu, ya kan? Apakah ini pada akhirnya menjadi menjadi sesuatu yang bisa berkembang, gitu kan Don? Paling enggak kan apa yang kau katakan tadi kan? Dari beberapa dari temuan saya, contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Weismann ya. Weismann mengatakan bahwa perbudakan itu ya kadang itu dinaturalisasi sebagai suatu bentuk keadilan, gitu kan? Atau gini, dia memberikan judul tulisannya itu naturalisasi perbudakan sebagai bentuk keadilan, tanda tanya, begitu. Nah, naturalisasi itu apa? Naturalisasi itu kan berarti menganggap perbudakan sebagai suatu hal yang sangat alami, ya, sebagai bentuk implikasi dari relasi manusia dengan dewa, gitu kan, ibaratnya seperti itu. Makanya kalau misalkan kita lihat bahwa sebenarnya Hammurabi itu dengan kekuatan dewa melegitimasi dirinya bahwa dia butuh budak, gitu, untuk mencapai keadilan tadi, gitu loh. Itulah kenapa dia menyusun hukum, gitu, atau sebaliknya, ya, demi terwujudnya penyelenggaraan keraton yang baik, keraton yang adil. Itu mereka juga membutuhkan aparatur yang kita kenal sebagai abdi dalam, ya. Nah, dari sini pada akhirnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya perbudakan itu juga bisa dimistifikasi, ya, atau diberikan suatu kesadaran palsu terkait dengan perbudakan. Nah, kalau melihat apa yang dikatakan James Scott, teman-teman ya, itu ketika itu James Scott itu mensitir Antonio Gramsci ya, teman-teman ya. Dia mengatakan seperti ini, kaum elit itu mengendalikan sektor-sektor ideologis dari masyarakat seperti budaya, agama, pendidikan, dan media massa agar mereka dapat merekayasa pertujuan untuk pemerintahan mereka. Nah, di sini kita semakin sulit lagi, terlebih ketika kita melihat perkembangan kekuasaan pada saat ini ya teman-teman ya. Bagaimana elit itu mengendalikan ideologi begitu. Sadar nggak sadar teman-teman, mau nggak mau, kalau misalkan kita sebagaimana apa yang kita baca dari Foucault, governmentality, ya teman-teman ya, kita pada akhirnya mempunyai bisa kita bisa mendefinisikan diri kita sendiri sebagai budak begitu, walaupun kita budak bukan disiksa lagi, diikat pakai rantai, no. Bahkan Foucault sendiri mengatakan bahwa perbudakan itu bukan sesuatu yang dirantai, ya. Perbudakan itu selama dia masih menggunakan kekerasan, menggunakan kedaulatan, itu bisa disebut sebagai perbudakan. Jadi dua unsur itu teman-teman. Jadi apa itu kedaulatan? Seperti yang aku bilang tadi, selama mereka bisa menggunakan peraturan-peraturan, legislasi atau peraturan sejenis begitu teman-teman, dari apa yang dia miliki, dia pada akhirnya dia membawa apa yang kita sebut sebagai kekerasan. Kekerasan itu di mana sesuatu tidak bisa menolak. Kalau Foucault bilang kedaulatan itu di mana kedaulatan masih ada pemberontakan. Tetapi ketika ada kekerasan tidak ada pemberontakan. Nah, perbudakan itu ada di antara keduanya ini. Ya, perbudakan ada di kedua antara ini gitu teman-teman. Nah, dominasi itu teman-teman, James Scott ya pernah mengatakan itu juga kelihatan seolah-olah itu tidak dapat dihindari ya.
cenderung apa yang disebut sistem dominasi itu dianggap sebagai kodrat begitu teman-teman. Jadi sebenarnya saya pribadi kalau misalkan menjadi objektif di sini itu akan sangat sulit ya. Karena satu sisi kita melihat bahwa kekuasaan itu selalu mendominasi dan dominasi yang dilakukan kekuasaan itu terkadang menciptakan suatu sistem yang bahwa menjelaskan ini ada suatu kodrat gitu loh. Ini kodratku sebagai seperti ini gitu dan akan lebih baik aku seperti ini gitu loh. Nah, ketika kita kadang berpikir itu adalah kodrat, kadang kita memiliki kecenderungan bahwa itu adalah suatu keadilan ya. Jadi kadang-kala itulah kenapa tadi saya juga sebutkan bahwa sistem-sistem yang dibuat oleh penguasa ini kalau dipandang oleh rakyat kecil itu adalah suatu keadilan yang efektif dan sempurna. Nah, ada banyak memang kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa terelakkan untuk seorang kelas bawah itu menerima perbudakan sebagai suatu keadilan sah dan dapat dibenarkan. Ya, misalkan kita membaca tentang kondisi politik ya seperti yang saya jelaskan tadi, lalu inferioritas. Nah, inferioritas ini juga terkadang mempengaruhi pandangan orang terkait dengan perbudakan. Lalu hubungan kepemilikan, atau ya kita tahu sendiri yang terakhir adalah dosa, teman-teman. Jadi terkadang dosa itu bisa membawa pengertian manusia kepada perbudakan. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa saya katakan apakah pada akhirnya yang terjadi di Keraton Yogyakarta itu suatu evolusi, saya pikir kalau dalam pemikiran kita, pemikiran akademisi, Barat apalagi, itu iya. Tetapi kalau misalkan kita sangat mengunggulkan kalau kita sangat dekat dengan mistisisme, maka maknanya akan berbeda. Begitu. Ya, itu bagi saya kesulitan saya sebenarnya untuk menganalisa dan itu yang menyebabkan mengapa saya lama karena terkadang saya mencoba mencari sumber juga yang cukup objektif untuk melihat itu. Begitu sih. Baik. Jadi Happy telah menjawab dan dipersilakan kepada Dimitri dan Doni untuk menanggapi dari Dimitri. Apa yang kamu mau redefinisi? Maksudnya apa yang kamu mau redefinisi dari konsep perbudakan atau apa yang tadi kamu bilang? Yang pertama ya memang Dim, gejala perbudakan itu apa? Aku pengen tahu gitu loh. Karena sebenarnya aku sangat tidak nyaman terkait dengan perbudakan dari dulu. Karena terkadang kita menyempitkan perihal perbudakan itu untuk sebagai sesuatu yang benar-benar itu menyiksa kita. Padahal bisa jadi perbudakan itu muncul bahkan dari pakaian kita. Gitu. Bagaimana pakaian kita diatur itu sebenarnya bisa. Jadi saya ingin melihat sejauh mana sih gejala perbudakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena mau tidak mau, mental perbudakan, ya kembali lagi ke mental budak itu teman-teman. Saya nggak akan menyinggung Nietzsche di sini, nggak akan menyinggung Nietzsche. Bagi saya itu sangat dekat dengan kita. Ya, even though kita nggak ngapa-ngapain, ya kalau aku nggak menemukan definisi perbudakan, bisa jadi aku memaknai itu sebagai budak. Aku bisa jadi sebagai budak dan ada satu hal yang sebenarnya sangat saya sukai begitu terkait dengan perbudakan. Apakah perbudakan itu benar-benar perihal tubuh atau perihal pikiran, bagaimana mengatur mental kita atau keduanya? Itu juga yang sebenarnya pengen saya pahami dari situ karena saya sendiri bingung karena banyak sekali ujaran-ujaran misalkan seperti ini, tubuhku boleh diperbudak tapi otakku akan terus bebas, kan kita sering mengenal seperti itu. Nah, dalam artian itu apakah betul ketika otakku bebas itu merupakan tempat itu juga merupakan kebebasan juga bagi tubuhku atau itu hanya sebenarnya pengaruh dari Platon ya. Jadi aku sendiri juga masih mencoba. Jadi sebenarnya itu finalku ke sana Dim. Redefinisi budak dalam pandanganku itu seperti itu. Nanti pada akhirnya aku mau sampai kemana? Dan saya melihat ini, ya, saya jadi gini, paradoks saya sendiri menyadari paradoks saya begitu. Yang pertama adalah saya sebagai orang Kristen Jawa meneliti tentang sumber-sumber yang mempengaruhi kehidupan sosial orang Kristen dan juga orang Jawa. Itulah kenapa saya memakai Hammurabi, walaupun sebenarnya sumber untuk hukum-hukum orang Kristen bukan hanya di Hammurabi ya, tapi saya ingin mencoba itu karena itu sangat dekat dengan passion saya. Lalu yang kedua, paradoks saya memang dekat ya, saya sebagai seorang Kristen Jawa, tapi saya ingin mencoba melihat budaya Kristen Jawa itu secara objektif ya. Saya subjektif, posisi saya subjektif untuk penelitian ini, tapi saya akan mencoba objektif mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini. Begitu.
Gitu sih. Agak sulit sih, Pi, menurut saya ya. Itu Karena ada hanya. bias, karena pasti ada bias dalam sebuah tulisan dan biarkan itu, it's okay gitu menurut saya. Nah, saranku ya, nggak tahu ini sebuah saran atau apa. Oke, Rada, ketika kamu mencoba untuk meredefinisi, kayak kehilangan partikularitas lah. Menurutku kayak ada kehilangan partikularitas dari konsep-konsep pemikiran perbudakan. Jadi biarkan saja dia ada tanpa kamu mengambil posisi, tapi itu menjadi penemuan kamu. Jadi ternyata ada konsep perbudakan yang mirip, bukan untuk mau coba untuk mengambil posisi. Ternyata perbudakan ini gini, tapi kamu biarkan saja, itu kayak muncul aja gitu. Iya, Itu sih. itu Karena itu untuk final apa ya, final workku gitu kan, itu tugas akhirku sampai sejauh itu gitu kan. Tetapi so far aku punya keinginan untuk itu, Dim. Itulah kenapa saya menyusun step by step gitu loh, Dim. Jadi saya ingin mencoba seperti ini. Tapi yang pasti itu kamu pasti punya bias, karena Ya, dua tentu. hal ini itu kamu itu dari apa ya? Kamu seorang Jawa, kamu seorang Kristen, dan kamu lekat dengan konsep-konsep perbudakan juga di secara Indonesia. Jadi ya Iya, menjadi begitu kaya tulisanmu karena itu sebenarnya. sejauh ini memang aku menyadari bias itu. Itulah kenapa pada akhirnya aku ingin mencoba menggunakan Foucault. Karena apa gini loh, kenapa aku gunakan Foucault di sana? Karena terkadang ada beberapa pemikiran yang kayak seperti Weber, itu hanya melihat perbudakan, Weber sama Marx, itu melihat perbudakan itu sebagai implikasi dari kekuasaan. Tetapi saya melihat ada yang lebih baik untuk memberikan indikator pengukuran, indikator pembeda lah berarti, karena aku mencari perbedaan dan persamaan kan. Nah, ternyata di Foucault sendiri ada tiga power sebenarnya ya, yaitu sovereign power, disciplinary power, sama Baye power. Tapi saya ingin menggunakan dua itu dulu karena sovereignty sama Baye power itu sebenarnya berdampingan. Maksudnya berdampingan dalam artian sangat dekat. Itulah kenapa saya membaca dua hal ini. Saya melihat bagaimana seorang penguasa itu punya kedaulatan untuk membuat kekuasaan, ya. Dan yang kedua, bagaimana penguasa itu mendisiplinkan tubuh, ya, para budaknya begitu. Ibaratnya kan seperti itu para abdinya. Nah, saya menggunakan itu untuk apa ya? Ibaratnya ya, nggak terlalu jauh-jauh amat lah. Aku memang ada bias, tapi biasku nggak terlalu jauh amat. Maksudnya lebih apa ya? Lebih ya nggak jauh gitu loh. Ada faktor indikator yang lain gitu. Kalau misalkan aku menggunakan Mars, kayak lebih detail ya, lebih detail aku pikir di sana untuk lebih detail untuk menguliti dalam tanda kutip. Aku seperti itu. Ya, sama ini juga saran untuk tulisan. Kalau menurutku kalau untuk definisi kamu bikin satu paragraf aja sih menurutku, kayak bikin satu paragraf besar gitu untuk definisi. Jadi kamu nggak bikin beberapa paragraf untuk mendefinisikan budak. Jadi kamu kan ada taruh tuh sih. Itu saran sih, entah kamu mau terima kayak atau enggak ya. Tapi tergantung dosen pembimbing juga sih. Karena kadang juga kita mau bikin dengan pakem-pakem yang ada, tapi toh tetap aja kita harus depends dengan pembimbing. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi apa namanya, ya tantanganku sendiri sih, dan ya I think it's okay lah. Dalam artian kan kamu pembimbingnya siapa, Pi? Jatuhnya? Sekarang Kak Andri sama Kak Mary. Siapa? Kak Andri sama Kak Mary. I think gini loh, Dim. Aku nggak terlalu bermasalah dengan tulisanku. Nanti lah kita bahas di Gima ya. Beda, Dim. Salah share, Dim. Jadi aku nggak terlalu bermasalah dengan keadaan tulisanku saat ini, karena aku pikir kalau misalkan TA, ya memang bagaimanapun TA itu harus kecil kan, harus. Nah, nanti aku kalau misalkan punya kesempatan untuk mengembangkan itu, aku akan mencoba lagi gitu. Aku akan mencoba aja, Pi. Wah, kalau bikin buku sulit lah itu. Tapi memang sebenarnya menarik. Bagus banget soalnya ini out of the blue gitu, kayak mengenai perbudakan, konsep-konsep perbudakan dalam struktur Jawa, dalam struktur PL gitu. Karena gini, oke, memang saya sebenarnya melihat ada potensi ke sana, karena kalau kita melihat perbudakan sebenarnya banyak sekali yang terjadi di
Jawa secara khusus. Misalkan di Keraton Yogyakarta, contohnya, perbudakan itu malah sebagai wujud penyelamatan orang Jawa dari pembuangan loh. Contohnya teman-teman kalau misalkan tahu Selokan Mataram, itu yang ada di Yogyakarta, misalkan, nah, itu sebenarnya itu adalah usaha yang dilakukan oleh Sultan untuk mencegah masyarakat Jawa dibuang ke luar negeri oleh Belanda. Karena suatu ketika Belanda mencari orang untuk ya ibaratnya kayak Suriname gitu ya teman-teman ya, untuk membangun tempat penjajahan Indonesia yang Hindia Belanda yang lain ya. Mereka waktu itu menghubungi Jogja. Nah, Sultan nggak mau masyarakatnya diambil, maka akhirnya dia punya ide bagaimana dia bisa mensejahterakan masyarakatnya, tapi juga dia bisa membuat nggak menghilangkan orang-orangnya gitu. Akhirnya dibuatlah Selokan Mataram yang sepanjang berapa kilometer itu sebagai usaha untuk mencegah perbudakan dan mencegah perbudakan. Tetapi kita sendiri melihat itu sebagai perbudakan, tetapi ya masih ada tapi yang lain. Itu usaha untuk mencegah perbudakan yang lain. Nah, itu bagi saya paradoks yang itu muncul juga di Jawa dan saya, ternyata unik seperti ini sejarah kita gitu. Belum lagi kalau misalkan kita membahas perbudakan dunia yang sangat apalagi kamu bahas mengenai Sumba tadi dari keseharian. Jadi tiap apa juga punya sebenarnya. Kayaknya Minahasa ada, tapi saya nggak tahu. Orang betul, di mana di situ ada kekuasaan. Aku pikir selalu ada perbudakan. Oke, itu sih poinnya. Thank you. Gitu. Oke, pertanyaan lain ya, Pak. Saya jadi moderator. Masih Saya sudah. Selesai kan? Lanjut gibah kah? Doni tuh belum tuh. Kasihan tuh. Sudah, Yoel, sudah, Pak. Doni bilang sudah. Iya, kalau tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Hep untuk materi yang sudah dibawakan. Semoga sukses untuk menyelesaikan tulisannya dan semoga tulisannya bisa dikembangkan lebih lagi. Dan ini menjadi menurut saya sumbangsi yang penting sekali, ya bisa jadi untuk kita semua yang berada di dalam ini atau teman-teman lain yang sudah baca kau punya tulisan supaya kita ya siapa tahu kita lebih peka untuk melihat konteks kehidupan yang terjadi di daerah kita masing-masing, apakah itu terjadi perbudakan dan kira-kira bagaimana kita untuk menanggapi hal tersebut. Ya sekali lagi terima kasih. Rekamannya sudah. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Ini stop recording dulu ya. Iya, 3, 2, 1, stop.